Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1103. Karena tahu sudah merealisasikan ajaran kecil dituntun untuk memasuki kebijaksanaan Buddha. Semua Buddha dengan pandangan penuh kesetaraan dari Maha Cinta Kasih. Mereka menerapkan kebijaksanaan sesuai kapasitas. Mereka memiliki kebijaksanaan menyeluruh dan pencerahan sempurna yang tiada tara. Alasan Tathagata muncul adalah demi membabarkan satu tujuan utamanya. Kebijaksanaan Buddha adalah tiada berbatas, hendaknya memasuki pintu batin dari pencerahan murni. Semua Buddha dengan pandangan penuh kesetaraan dari Maha Cinta Kasih, mereka menerapkan kebijaksanaan sesuai kapasitas. Ini adalah hati Buddha. Semua makhluk, terutama praktisi Buddhis, seharusnya memiliki keyakinan yang mendalam, meyakini dan memahami harapan mendasar Sang Buddha. Harapan mendasar Buddha, beliau menghadapi semua makhluk dengan setara, mengasihi semua makhluk sama seperti beliau mengasihi Rahula. Buddha Sakyamuni mencintai para makhluk, sama seperti beliau mencintai anaknya sendiri. Semua Buddha juga demikian. Sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, Buddha Mahabhisnya Nyanabibu, 16 Pangeran juga sama, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan menerima Dharma. Mereka terus-menerus menyebarkan Dharma, menyebarkan kepada semua makhluk di saat itu. Para makhluk di saat itu terus-menerus menjalin jodoh dengan 16 pangeran. Artinya, mereka memiliki sebab dan kondisi mengikuti 16 pangeran. Dengan demikian, melatih diri di tempat para Buddha, melakukan ini untuk waktu yang sangat panjang. Kita telah bahas sebelumnya, hanya saja kita para makhluk memiliki kapasitas yang tidak merata. Oleh sebab itu, ada orang yang tersadarkan, ada orang yang masih berada di 3 alam kelahiran rendah dan 5 alam tumimba lahir. Mungkin saja ada orang yang berada di 3 alam kelahiran rendah mengalami penderitaan yang ekstrem, sedangkan ada orang di dunia yang masih dalam kebingungan, terkadang muncul, terkadang tenggelam. Terkadang sangat bersuka cita ketika mendengar Buddha Dharma, terkadang muncul kerisauan di dalam Buddha Dharma. Semua juga menciptakan karma. Ini adalah para makhluk yang memiliki kapasitas tumpul, susah dibimbing dan susah diajarkan. Tetapi para Buddha tidak menyerah, seperti Buddha Sakyamuni yang adalah guru pembimbing di 3 kelompok alam, juga ayah dari 4 jenis kelahiran. Dia memperlakukan dan menyayangi para makhluk dengan setara, sehingga datang dan pergi ke dunia untuk mengajar para makhluk. Tidak peduli kapasitas apapun mereka, Buddha tidak akan meninggalkan mereka. Ini adalah semangat dari guru pembimbing di 3 kelompok alam. Kasih sayangnya kepada semua makhluk dengan cinta kasih yang setara. Beliau tidak membedakan kaya dan miskin, mulia atau hina, tidak membedakan apakah itu umat manusia ataupun semua makhluk hidup yang bernyawa. Sang Buddha memperlakukan semuanya dengan setara. Semua adalah niat hatinya untuk menyelamatkan. Itu sebabnya dikatakan menyelamatkan dan membimbing para makhluk, bukan hanya menyelamatkan dan membimbing manusia. Bukan, dia menyelamatkan dan membimbing para makhluk, menyelamatkan, mendidik dan menyadarkan para makhluk. Ini dapat dikatakan sebagai Maha Cinta Kasih yang setara. Maha Cinta Kasih yang setara ini adalah kapasitas semua makhluk yang tidak merata, menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk, kapasitas tajam
menerima ajaran Buddha, sudah membimbing para makhluk di kerumunan, mempraktikkan jalan bodhisattva, sedangkan orang dengan kapasitas sedang menerima ajaran Buddha dan tahu harus bagaimana melatih diri serta melenyapkan kegelapan batin. Orang dengan kapasitas kecil tahu bahwa penderitaan di dunia adalah sebab dan kondisi berpadu. Begitu mereka memahaminya, mereka harus segera mengikis karma ini, sebab dan kondisi yang membawa kita ke dunia ini, sehingga ini adalah serawaka. Oleh karena itu, baik untuk kapasitas tajam maupun tumpul, Buddha dari kehidupan ke kehidupan terus mengajari dari kapasitas kecil yang maju ke kapasitas sedang, dari kapasitas sedang yang maju lagi menuju ke kendaraan besar dari jalan bodhisattva. Seperti ini setahap-setahap dan perlahan-lahan membimbing kita melewati berbagai jenis jalan yang berbahaya, seperti menciptakan kota gaib, membawa Anda ke sini, dan Anda mengatakan sudah lelah, maka membiarkan Anda beristirahat sejenak dan mengira seperti ini bisa beristirahat selamanya. Maha Guru Pembimbing berkata lagi, "Tidak, tempat ini hanya berarti bahwa kita telah melewati rintangan yang sulit. Rintangan demi rintangan, dan semua orang sudah bersusah payah sampai ke sini, tetapi harus terus bergerak maju. Di tempat tersebut kita baru benar-benar mendapatkan sesuatu. Harta karun adalah yang selalu kita jaga dan menikmati harta yang tak terbatas dan berlimpah. Berada di tempat tersebut, guru pembimbing menggunakan ajaran sementara dan metode terampil. Sang Buddha juga mengajarkan tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Agar semua orang memahami tentang penderitaan menggunakan konsep benih sebab dan konsep pendukung, agar orang mengetahui hidup dan mati, datang dan pergi hanya dalam sebersit pikiran. Tetapi bagaimana caranya mengajari mereka untuk menenangkan hati? Jalan yang sangat berbahaya dan berbagai metode mengikuti akar kapasitas mereka. Beberapa orang menjadi melekat mengira dengan ini, jika saya duduk bermeditasi, maka saya akan mencapai pembebasan. Melekat dengan Dharma ini, begitu tidak berhati-hati, maka kita akan mengikuti jalan sesat dan kerasukan iblis. Ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Buddha membimbing dan mengajari kita dengan penuh kesabaran, dimulai dari ajaran agama dan fail pulia, sampai ke ajaran prasnya. Saat beliau mengajari kita untuk mengikis kemelekatan, hendaknya membangkitkan niat pikiran tanpa adanya kemelekatan. Kita sudah seharusnya tidak melekat. Sekiranya seseorang ingin bertemu denganku dalam bentuk wujud atau mencariku di dalam suara, berarti orang ini telah mengamalkan jalan sesat dan tidak akan bertemu dengan Tathagata. Sutra Intan. Kita semua sudah mengenal Sutra Intan, mengikis kemelekatan dengan Dharma. Pada saat kapasitas perorangan mulai berbuah, beliau kemudian memberitahu semua orang, harta karun yang berlimpah atau tiada tara tidak akan jauh dari kita. Harta karun Dharma yang berlimpah atau tiada tara. Jadi, selama kita selalu melangkah ke depan, harta karun Dharma selalu ada di tempat yang damai itu, di tempat yang stabil itu. Kondisi mencapai kebudaan adalah seperti ini,
terus-menerus melangkah ke depan. Beliau berharap semoga kita semua menapaki jalan bodhisattva adalah melatih diri yang sebenar-benarnya. Saat kita menyadarkan diri sendiri, kita juga menyadarkan orang lain. Saat kita menyadarkan orang lain, kita sendirilah yang akan mendapatkan manfaatnya. Saat kita membantu menyadarkan orang lain, sehingga semua orang sadar, sebenarnya yang mendapatkan manfaat adalah diri sendiri, karena kita masuk ke tengah orang banyak. Kita akan dapat melihat banyak orang dan benda. Kita akan dapat melihat tanpa batas, noda ataupun kegelapan batin semua makhluk. Di sana kita dapat menggunakan kebijaksanaan kita, pelatihan Buddha Dharma. Saat kita memahami asal-usul dari Dharma, Dharma ini akan terus-menerus mengalir. Dharma menyembur seperti mata air. Kita dapat menggunakan mata air Dharma mensucikan batin manusia, menyelamatkan semua makhluk hidup. Saat semua makhluk hidup sudah diselamatkan, ini adalah saat Bodhisattva sangat bersuka cita. Adalah gudang mestika yang tiada tara. Jika kita menggunakan gudang mestika ini, mestika Dharma yang paling berlimpah, kita dapat sangat tentram. Jalan pencerahan yang besar dan lurus. Jalan pencerahan yang besar dan lurus, berjalan menghadap ke depan. Itu adalah serasa bagaikan lautan samudra dan langit yang luas. Benda angkasa dan alam semesta, kita menyatu dengannya. Kondisi batin hening dan jernih. Tekad seluas alam, hampa, tiada berbatas. Mereka memiliki kebijaksanaan menyeluruh dan pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini berarti memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Kita harus sangat memahaminya, benar-benar memahaminya. Alasan Tathagata muncul adalah demi membabarkan satu tujuan utamanya. Itu sebabnya Tathagata datang ke dunia, adalah demi membabarkan satu tujuan utamanya. Apakah satu tujuan utamanya itu? Yaitu ingin membimbing para makhluk masuk kebijaksanaan Buddha. Jika para makhluk dapat menerima pengajaran seperti ini selangkah demi selangkah maju ke depan, seperti ini dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah tiada berbatas, tetapi perlu kita sendiri yang mempraktikkannya secara nyata. Buddha hanya memandu jalan bagi kita. Jalan harus kita sendiri yang jalan. Tidak peduli masuk ajaran kendaraan kecil, kendaraan sedang, atau ajaran kendaraan besar. Tetap harus kita sendiri, selangkah demi selangkah berjalan mengarah ke depan. Kita harus percaya arah tujuannya yang dibimbing guru pembimbing. Kita jangan timbul keraguan dalam batin. Begitu batin punya keraguan, maka kerisauan akan muncul. Di tengah jalan menjadi malas, menjadi lelah, sehingga menghancurkan pelatihan diri kita. Langkah-langkah jalan di depan, jalan yang kita lewati, karena muncul sebersit kegelapan batin, kita sendiri langsung muncul kemalasan. Ini di dalam perumpamaan kota gaib. Kita terus-menerus diingatkan, terus-menerus memanggil kita, terus-menerus memberitahu kita bagaimana kita ingin mundur dan berjalan baik, bagaimana kita ingin mundur dan berjalan balik, bagaimana kita bisa menjadi malas. Mengapa kamu mau berjalan kembali sebagai makhluk awam? Mengapa kamu mau bermalas-malasan? Mengapa kamu mau membuang tekadmu di masa lampau? Mengapa kamu menyia-nyiakan jalan yang sudah kamu lalui?
Sang Buddha terus-menerus menuntun kita supaya kita, para makhluk terus-menerus berjalan maju di jalan kebijaksanaan. Jadi tujuan Sang Tathagata datang ke dunia tidak lain untuk membimbing kita memasuki kebijaksanaan para Buddha yang tak terbatas. Kebijaksanaan Buddha adalah tiada berbatas. Haruslah memasuki pintu batin dari pencerahan murni. Pencerahan murni yakni adalah sifat hakiki tathata. Kita kembali ke sifat hakiki tathata kita dan membuka pintu hati kita. Sifat hakiki tathata kita, cahaya dari kebijaksanaan barulah bisa memancar keluar. Inilah kondisi paling aman. Kita tidak akan pernah kembali ke jalan ketidaktahuan yang gelap. Inilah yang kita harus dengan bersungguh hati meyakini dan memahami. Dalam naskah syair sebelumnya, dengan sungguh kita memahami. Kita sudah bahas sampai akhir bab perumpamaan kota gaib. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Dalam syair sebelumnya dikatakan demikian. Para Buddha dengan kekuatan dari metode terampil secara terpisah membabarkan 3 kendaraan, tetapi hanya ada 1 kendaraan Buddha. 2 kendaraan lainnya dibabarkan sebagai tempat beristirahat. Sekarang aku membabarkan kebenaran kepadamu. Apa yang telah engkau peroleh bukanlah pemadaman. Demi kemahatauan dari Buddha, engkau hendaknya membangkitkan semangat besar untuk maju. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Dalam sepenggal syair ini, Buddha sudah sangat jelas memberitahukan kepada kita semua jalan yang ditunjukkan pada kita semua di masa lalu. Satu persatu tempat dimaksud adalah suatu proses, sehingga dikatakan metode terampil. Buddha menggunakan berbagai metode terampil menuntun kita menapaki satu tempat demi satu tempat. Inilah kebijaksanaan Buddha dalam mengajarkan kita metode terampil. Demikian membimbing kita di jalan ini. Secara terpisah membabarkan 3 kendaraan, memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas para makhluk. Orang dengan kapasitas rendah, Buddha akan memberikan ajaran kendaraan kecil, yaitu ajaran mengenai hukum sebab akibat. Mereka dengan kapasitas sedang akan diberi ajaran kendaraan sedang, yaitu ajaran mengenai cara memutuskan kelahiran dan kematian. Bagaimana dengan mereka yang memiliki kapasitas besar? Perputaran kelahiran dan kematian, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, semua ini harus diputus secara menyeluruh. Harus menjalin jodoh baik yang banyak dengan para makhluk sebelum mencapai kebudaan. Dalam jalinan jodoh dengan para makhluk ini berusaha memutus delusi bagaikan butiran pasir dan delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin. Semua ini terus dilatih dan menapaki jalan bodhisatwa. Ini adalah Sang Buddha demi para makhluk membabarkan satu kendaraan Buddha. Sebenarnya tujuan utamanya adalah semua orang bisa mencapai satu kendaraan Buddha, bukan 3 kendaraan. Tiga kendaraan hanya satu perjalanan. Satu tujuan yang paling penting adalah hanya satu kendaraan Buddha. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha membimbing semua makhluk. Satu tujuan utama mau membimbing semua makhluk masuk ke kebijaksanaan Buddha. Berharap semua orang bisa setara dengan kebijaksanaan Buddha. Membuka pintu batin dari pencerahan murni kita. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha ke dunia. Maka dikatakan hanya ada satu kendaraan Buddha. Demi semua makhluk untuk menyesuaikan kapasitas para makhluk, maka harus setahap demi setahap membuat semua orang ada satu tujuan. Orang yang berkapasitas kecil sampai tempat ini adalah tempat pembelajaran. Semua orang mengetahui
pembelajaran saya sudah mau habis dilatih. Maka terus giat berlatih, berlatih sampai ke tempat ini. Kepada mereka mengatakan, meskipun pembelajaran ini sudah selesai dilatih, kalian harus terus maju. Ada lagi perguruan tinggi yang bisa dilatih. Harus terus maju ke depan, tidak ada akhir dari pembelajaran. Terus maju ke depan, ini adalah orang yang berkapasitas sedang. Sudah lulus kuliah, masih belum, masih ada ruang, masih banyak prinsip kebenaran yang belum kamu pahami. Kamu harus memilih gelar doktor. Kamu harus berlatih mencapai gelar doktor, tujuan yang ingin kamu capai. Kamu baru dapat dengan jelas memahaminya. Ini adalah ilmu duniawi. Guru SD mengajar murid SD, guru SMP mengajar murid SMP, profesor perguruan tinggi mengajar universitas dan doktor. Inilah pengajaran di dunia kita ini. Ada dibagi tingkatannya, apalagi Sang Buddha. Beliau menolong para makhluk dari kebingungan, kegelapan batin, dari siklus samsara, dari 3 alam kelahiran rendah, dari 5 alam dan 4 jenis kelahiran. Dia begitu penuh welas asih mengikuti keberadaan para makhluk dan tidak meninggalkan mereka dari kebingungan. Waktu tidak disia-siakan sama sekali. Dari kehidupan ke kehidupan mendampingi para makhluk, mencakupi semua ruang. 3 alam sengsara dan 6 alam kehidupan, tidak ada tempat yang tidak ditatangi Buddha. Tujuannya hanya demi menyelamatkan para makhluk. Lihatlah Bodhisattva. Bodhisattva hidup di dunia, mereka juga sama. Di mana ada penderitaan, mereka melewati gunung dan laut, ataupun melewati udara, dengan menaiki pesawat dengan cara yang sama, tidak peduli dimanapun tempatnya di dunia, asalkan ada penderitaan, mereka akan menggunakan berbagai cara dan segala alat transportasi untuk menyelamatkan para makhluk. Bodhisattva hidup di dunia saja melakukan ini, apalagi semua Buddha dan Bodhisattva. Jadi, tidak peduli apapun kapasitas para makhluk, Sang Buddha ingin menyelamatkan mereka dengan tuntas. Jadi para makhluk dari kegelapan batin hingga tersadarkan, Sang Buddha tidak pernah menyerah. Sang Buddha sendiri layaknya guru TK dan guru SD dan pengasuh. Hingga pada tingkatan profesor di perguruan tinggi ataupun dosen besar di program magister. Sang Buddha melakukan ini semua pada waktu yang sama. Ini adalah Buddha. Apakah Buddha hanya terbatas pada satu orang saja? Tidak. Ini adalah sifat hakiki dari semua orang. Setelah kita mencapai pencerahan, kita dapat menggunakan ajaran kendaraan besar dan kecil untuk menyelamatkan yang lain, berdasarkan kapasitasnya. Ini adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki semua orang. Demikian pula dengan guru. Untuk mengajari anak TK, mereka harus belajar dulu. Mereka harus terlebih dahulu mempelajari pengetahuan ini. Namun pengetahuan Buddha adalah kebijaksanaan. Buddha mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Ada dharma yang tak terhingga di dalam pikiran Buddha. Lautan pencerahan Buddha adalah apa yang setiap orang miliki. Sifat hakiki kita semua memiliki lautan pencerahan yang setara dengan Buddha. Jadi dengan mengikuti ajaran Buddha, kita dapat menapaki jalan ini setingkat demi setingkat. Oleh karena itu, kewelas asihan Sang Buddha. 2 kendaraan lainnya dibabarkan sebagai tempat beristirahat, demi agar para makhluk dapat menerimanya secara bertahap.
dari kehidupan ke kehidupan senantiasa dapat menerima Dharma, sehingga beliau harus mengajarkan metode terampil terus-menerus. Tidak berhenti menggunakan metode terampil tujuannya agar para makhluk satu persatu dapat menerimanya, satu persatu dapat menghayatinya, satu persatu tercerahkan, satu persatu terjun ke tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk, menyelamatkan para makhluk sampai akhirnya menghayati sifat hakiki lautan pencerahan yang setara Buddha. Ini adalah kewelas asihan para Buddha, yang adalah juga sifat hakiki yang dimiliki kita setiap orang. Maka Buddha Sakyamuni kembali mengulangi, "Sekarang aku membabarkan kebenaran kepadamu." Sekarang benar-benar membabarkan kepadamu secara transparan, yang lalu adalah proses tahap per tahap. Proses tersebut telah berlalu. Apa yang telah engkau peroleh bukanlah pemadaman. Sebenarnya belum sampai tujuan. Yang diajarkan kepada kalian sudah dilalui oleh kalian sekarang, akan dimulai lagi dengan demi kemahatauan dari Buddha. Engkau hendaknya membangkitkan semangat besar untuk maju, berjalan lagi, maju lagi ke depan. Itu barulah tujuan kita semua. Maka kita semua demi tujuan yang akan datang, mestika Dharma yang tiada tara, gudang mestika, ada di depan, tidak terlalu jauh, kita terus berjalan ke depan. Sehingga demi kemahatauan dari Buddha, engkau hendaknya membangkitkan semangat besar untuk maju. Sangat cepat arahat telah memperolehnya, memperoleh buah dari arahat, kemudian melangkah ke depan. Itu adalah buah kebudaan, maka demi buah kebudaan, sehingga kebijaksanaan menyeluruh, sarwata jana adalah yang perlu kita capai. Ini semua demi kita sendiri. Ingin mendapatkan buah kebudaan. Buah dari kebudaan adalah kebijaksanaan menyeluruh sarwata jana. Kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata jana adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Demi hal ini, kita semuanya hendaknya membangkitkan semangat besar untuk maju ke depan dengan membangkitkan semangat melangkah ke depan. Terus maju, terus bersemangat. Naskah sutra berikutnya adalah penggalan yang terakhir, bagian akhir dari bab perumpamaan kota gaib. Demikian dikatakan, ketika engkau telah merealisasikan kemahatauan, 10 kekuatan dan dharma setara Buddha dilengkapi dengan 32 tanda agung. Itulah pemadaman yang sesungguhnya. Para Buddha, sebagaimana guru pembimbing membabarkan nirwana guna memberikan istirahat padamu. Karena tahu engkau telah cukup beristirahat, lalu menuntunmu masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Anda sekalian, terus bersemangat maju ke depan adalah untuk mendapatkan buah kebudaan. Harus membangkitkan ikrar agung. Pada saat Anda sekalian tiba di tingkatan Sang Buddha, kalian telah merealisasikan kemahatauan. Merealisasikan kemahatauan artinya 10 kekuatan telah terpenuhi, setara dengan kebijaksanaan Sang Buddha, sehingga 10 kekuatan dan dharma setara Buddha, yaitu telah setara dengan Sang Buddha. Sama halnya segala kebijaksanaan dharma juga setara. Maka sampai di tengah ini dilengkapi dengan 32 tanda agung, itulah pemadaman yang sesungguhnya. Baru dapat dikatakan pemadaman yang sesungguhnya
Sang Buddha telah lengkap dengan 32 tanda agung. Oleh karena itu, 32 tanda agung itulah pemadaman yang sesungguhnya. Melenyapkan kerisauan kita juga melenyapkan kegelapan batin, dan delusi sebanyak butiran pasir juga tiada. Sehingga 32 tanda agung sudah lengkap. Inilah yang benar-benar ingin kita kejar. Sehingga para Buddha, sebagaimana guru pembimbing Buddha, untuk mencapai kebudaan adalah sama. Para Buddha sebagaimana guru pembimbing membabarkan nirwana guna memberikan istirahat padamu. Para Buddha sebagaimana guru pembimbing sama seperti sebelum kalpa butiran debu. Buddha menghabisnya Nyana Bhikkhu membimbing 16 pangeran. 16 pangeran sekarang telah menjadi Buddha di 10 penjuru. Jadi beliau adalah guru pembimbing para Buddha. Sebenarnya, Buddha menghabisnya Nyana Bhikkhu adalah sifat kebudaan yang pada dasarnya dimiliki setiap orang. Sehingga juga adalah guru pembimbing para Buddha. Kita harus mencerahkan diri sendiri, demikian juga kita perlu membimbing orang-orang agar bisa mencapai kebudaan. Kita diri sendiri juga harus mencapai kebudaan. Oleh karena itu dikatakan Buddha Sakyamuni di masa lampau juga memohon Dharma dalam Buddha Dharma, giat melatih diri mencapai kebudaan. Sekarang kita juga bisa melalui Buddha. Dalam Dharma Buddha Sakyamuni kita dengan giat memohon Dharma. Dengan bersungguh hati dan penuh semangat, kita juga akan mencapai kebudaan. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi Buddha Sakyamuni yang sekarang ini adalah mulai sejak masa Buddha menghabisnya Nyana Bhikkhu sampai sekarang. Terus menjadi guru pembimbing di dunia. Karena ingin membuat orang-orang bisa berhenti dari 3 alam kelahiran rendah dan 6 alam kehidupan dapat berhenti seperti ini. Jadi membabarkan nirwana guna memberikan istirahat padamu. Jika semua orang bisa mencapai terhapusnya secara lengkap 3 kelompok alam dan 6 alam kehidupan, 4 jenis kelahiran dan 3 alam kelahiran rendah. Dengan demikian, baru disebut mencapai tingkatan nirwana. Jadi karena tahu engkau telah cukup beristirahat, lalu menuntunmu masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Buddha Sakyamuni tahu bahwa semua orang waktu istirahatnya sudah cukup. Sekarang seharusnya melangkah maju ke depan lagi. Jadi dikatakan, engkau hendaknya merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Yang harus semua orang mohon adalah harus mencapai kebijaksanaan menyeluruh. Engkau telah merealisasikan kemahatauan adalah merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Ketika engkau telah merealisasikan kemahatauan, 10 kekuatan dan dharma setara Buddha, engkau hendaknya merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Ketika membabarkan dharma di tengah orang banyak, Buddha memiliki kebajikan dari pengendalian diri dan ketidakgentaran. Inilah 10 jenis kekuatan yang dimiliki oleh para Buddha dan Bodhisattva. Ketika membabarkan dharma di tengah orang banyak, Buddha memiliki kebajikan dari pengendalian diri dan ketidakgentaran. Ini dinamakan 10 kekuatan dan dharma setara Buddha. Buddha membabarkan dharma di tengah orang banyak.
Buddha memiliki pengendalian diri dan ketidakgentaran. Ini adalah kebajikan Buddha yang telah sempurna. Jadi inilah 10 jenis kekuatan yang dimiliki oleh para Buddha dan Bodhisattva. Ini adalah 10 kekuatan. Buddha memiliki 10 kekuatan. Sebenarnya Bodhisattva juga harus memiliki 10 kekuatan ini, baru bisa ada kemampuan menyelamatkan para makhluk di dunia. Tetapi Bodhisattva seperti ini adalah Bodhisattva Dharmakaya. Kita sekarang adalah Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Bodhisattva dunia yang sedang belajar. Belajar jalan Bodhisattva. Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Kita harus tanpa henti dalam jangka waktu yang panjang terus melangkah ke depan. Dengan sendirinya, kita akan bisa memiliki 10 jenis kekuatan ini. 10 jenis kekuatan yang dimiliki oleh Tathagata. 1. Kekuatan batin untuk mengetahui apa yang benar atau tidak benar dalam setiap kondisi. 2. Kekuatan batin untuk mengetahui balasan karma dari setiap makhluk pada masa kehidupan lampau, masa kehidupan sekarang, dan masa kehidupan mendatang. 3. Kekuatan batin untuk mengetahui segala tingkatan meditasi, pembebasan, dan samadhi. 4. Kekuatan batin untuk mengetahui apakah kapasitas dari para makhluk adalah tajam atau tumpul. 5. Kekuatan batin untuk mengetahui berbagai pemahaman pada para makhluk. 6. Kekuatan batin untuk mengetahui segala sifat alamiah dan tingkatan dari para makhluk. 7. Kekuatan batin untuk mengetahui berbagai kekuatan sebagai hasil pelatihan diri di jalan pencerahan daripada para makhluk. 8. Kekuatan batin untuk mengetahui dengan mata dewa tanpa rintangan. 9. Kekuatan batin untuk mengetahui masa kehidupan lampau tanpa kebocoran. 10. Kekuatan batin untuk mengetahui bagaimana menghapus tabiat buruk secara permanen. Tathagata sempurna dengan 10 kekuatan, yaitu: pertama, kekuatan batin untuk mengetahui apa yang benar atau tidak benar dalam setiap kondisi. Kita mengerti pada level mana pencerahannya adalah pencerahan sejati. Yang kedua, kekuatan batin untuk mengetahui karma setiap makhluk pada masa kehidupan lampau, masa kehidupan sekarang, dan masa kehidupan mendatang. Masa dulu, sekarang, dan masa mendatang, para Buddha dan Bodhisattva memahami. Yang ketiga, kekuatan batin untuk mengetahui berbagai tingkatan meditasi. Juga kekuatan batin bagaimana membuat hati kita tenang, tidak terpengaruh oleh lingkungan luar atau dunia ilusi. Kondisi batin mempengaruhi diri sendiri. Jadi ini adalah kekuatan batin para Buddha dan Bodhisattva, dan juga kemampuan yang dapat digunakan. Keempat, kekuatan batin untuk mengetahui apakah kemampuan menerima dari para makhluk adalah tajam atau tumpul. Mereka harus mengerti kapasitas para makhluk. Apakah kapasitas tajam atau tumpul? Sehingga ada cara mengajar sesuai kapasitas. Kelima, kekuatan batin untuk mengetahui berbagai kesadaran di alam semesta. Harus bagaimana agar para makhluk mengerti segala sesuatu di dunia dan alam semesta ini. Bagaimana menjelaskan beragam kerisauan dari orang-orang, permasalahan, dan benda di dunia ini. Keenam,
adalah kekuatan batin untuk mengetahui segala sifat alamiah dan tingkatan dari para makhluk. Segala sifat alamiah dan tingkatan dari para makhluk, alam dewa, alam manusia, dan lainnya. 6 alam kehidupan dan lainnya. Kekuatan batin ini memahami semuanya. Ketujuh, kekuatan batin untuk mengetahui berbagai kekuatan sebagai hasil pelatihan diri di jalan pencerahan daripada para makhluk. Bagaimana dapat menuju tempat pelatihan diri kita, sampai tahap apa yang telah kita jalani, bagaimana seharusnya kita maju agar tidak menyimpang dari jalan. Kedelapan adalah kekuatan batin untuk mengetahui dengan mata dewa tanpa rintangan. Mata dewa mengacu pada pandangan kita. Pandangan dan pemahaman kita tidak terpengaruh oleh konflik antar sesama yang menghalangi kita. Kesembilan, kekuatan batin untuk mengetahui masa kehidupan lampau tanpa kebocoran. Dharma di masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Kita seharusnya senantiasa menggenggam waktu. Kehidupan di masa lampau tentu saja kita tidak tahu. Kita harus yakin bahwa seharusnya ada sebab dan kondisi. Di kehidupan ini telah bertemu dengan Buddha Dharma. Kita seharusnya benar-benar tekun dan giat bersemangat. Harus menegakkan sila, samadhi, dan prajna. Yakin bahwa pada masa mendatang, Dharma akan terus mengikuti kita. Batin dan kebijaksanaan di masa mendatang, inilah kekuatan batin untuk mengetahui masa kehidupan lampau. Kesepuluh, kekuatan batin untuk mengetahui bagaimana menghapus tabiat buruk secara permanen. Bagaimana para makhluk membina diri. Sebenarnya, para makhluk pada dasarnya setiap orang memiliki sifat kebudaan. Hanya karena tabiat buruk kita, sehingga kita sekarang membina diri, yaitu melenyapkan tabiat buruk kita. Jadi semua noda batin dan kegelapan batin yang terakumulasi, bagaimana kita seharusnya melenyapkannya. Buddha menggunakan metode agar kita bisa memahaminya. Kita menerima Dharma dan melenyapkan tabiat buruk kita. Dharma dari para Buddha dan Bodhisattva, kita harus yakin menerapkan untuk melenyapkan tabiat buruk. Setiap orang memiliki tabiat masing-masing. Dilengkapi dengan 32 tanda agung. Para praktisi kendaraan kecil muak pada penuaan, sakit, dan mati. Hanya mencari nirwana, tidak ingin membimbing dan memberi manfaat pada para makhluk. Mereka tidak memiliki sifat dari kebudaan, makanya tiada tanda agung. Para praktisi dari jalan kebudaan memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mereka mementingkan orang lain terlebih dahulu, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Setelah merealisasikan pemadaman paling akhir, dilengkapi dengan tanda agung. Ini yang dinamakan atribut sejati. Kita sering mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang berjodoh baik, setiap kalimatnya adalah dharma. Sedangkan yang dikatakan oleh orang yang tidak berjodoh dengan kita, apapun yang dikatakan itu adalah gosip. Demikianlah kita praktisi kendaraan kecil hanya tahu muak dengan penuaan, sakit, dan mati. Jadi kita terus mengejar untuk mencapai nirwana. Tidak dapat membangkitkan niat untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Tidak ingin membangkitkan tekad luhur.
Kita tidak ingin membangkitkan tekad hati kita ini. Oleh karena itu, kita tidak mau memberi manfaat pada para makhluk. Jadi, kekurangan kita adalah berkah. Kita tidak pergi ke dunia manusia, tidak ingin menciptakan jodoh penuh berkah di kehidupan manusia, menciptakan berkah dan menciptakan jodoh baik. Kita menciptakannya, jadi kita tidak memiliki bagian dari kebudayaan. Jadi, kita tiada tanda agung, tidak memiliki citra yang sangat baik. Jadi, ada beberapa orang mengatakan, citra orang itu sangat tidak baik. Itu berarti dapat dilihat orang ini bahwa tidak menjalin jalinan jodoh baik dengan orang lain. Ada juga orang yang kelihatannya jelek, namun mereka memiliki jalinan jodoh baik dengan orang-orang. Apakah masih ingat dengan Lin Ye? Meskipun dia menderita penyakit seperti itu, kusta, dan citranya tidak bagus. Akan tetapi ada beberapa banyak orang yang suka mendengar ceritanya. Dia juga memiliki karma buruknya di masa lalu. Tetapi dia juga menjalin jalinan jodoh baik dengan orang-orang di masa lalu. Orang berkata, lebih baik terlahir dengan jalinan jodoh baik daripada terlahir cantik. Pepatah Taiwan. Ini adalah harus menjalin jalinan jodoh baik dengan semua orang. Dengan sendirinya, tidak peduli seperti apa penampilan Anda, orang-orang sangat senang dekat dengan Anda. Ini adalah jodoh penuh berkah. Ada berkah dalam penampilan. Dengan memiliki jalinan jodoh baik dengan para makhluk, dengan sendirinya akan memperoleh tanda agung, dapat menyelamatkan para makhluk. Jadi itulah pemadaman yang sesungguhnya. Para praktisi dari jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan adalah memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Bagaimana kalian melangkah di jalan kebudayaan, itu adalah harus memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Harus memupuk berkah dan juga memupuk kebijaksanaan. Jadi mementingkan orang lain terlebih dahulu. Mementingkan orang lain terlebih dahulu, kita belakangan. Jadi kita ingin menyelamatkan para makhluk. Mementingkan orang lain terlebih dahulu terselamatkan, kita belakangan. Seperti yang dikatakan Bodhisattva Siddhigarbha. Hanya ketika semua makhluk terselamatkan baru aku akan mencapai pencerahan. Itulah mementingkan orang lain terlebih dahulu. Sang Buddha datang ke dunia ini juga tujuan yang sama, demi para makhluk untuk memperoleh pencapaian. Jadi setelah dia mencapai kebudayaan, dia ingin menyelamatkan para makhluk. Jadi dia harus sangat giat bersemangat. Demikianlah mencapai kebudayaan. Jadi mementingkan orang lain terlebih dahulu, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Dengan sendirinya, ketika kita menyelamatkan para makhluk juga adalah memberi manfaat pada diri sendiri. Ini baru juga dikatakan, jadi kita memasuki di tengah orang banyak. Ketika para makhluk terselamatkan, para bodhisattva paling bersuka cita. Setelah merealisasikan pemadaman paling akhir, jika bisa demikian baru benar-benar. Setelah merealisasikan pemadaman paling akhir dilengkapi dengan tanda agung. Dengan sendirinya kita semua bersumbangsi. Bersumbangsi tanpa pamrih dan menjalin jodoh baik dengan orang lain. Ketika orang melihat, dengan sendirinya akan sangat bersuka cita. Inilah dilengkapi dengan tanda agung. Dengan demikian adalah dilengkapi tanda agung kita.
Ini yang dinamakan pemadaman sesungguhnya. Inilah yang bisa disebut pemadaman sesungguhnya. Para Buddha, sebagaimana guru pembimbing membabarkan nirwana guna memberikan istirahat padamu, demi memberikan kesempatan untuk berhenti dan beristirahat, makanya menjelmakan kota besar. Semua Buddha adalah guru, pembimbing bagi dunia, demi memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, makanya membabarkan dua jenis nirwana. Bagaimana supaya benar-benar menyadarkan para makhluk adalah membuat para makhluk bisa sampai pada tempat yang paling mendasar. Tapi jalan masih panjang dan jauh. Jalan pelatihan yang jauh ini karena kapasitas para makhluk naik turun, sehingga mengalami kemunduran. Untuk memulai harus kembali dari awal. Karena demikian, jalan baru bisa jauh. Jalan begitu sulit. Baru ada jalan yang demikian membahayakan, sangat berbahaya, sehingga demi keamanan para makhluk, maju selangkah demi selangkah, sehingga membabarkan nirwana guna memberikan istirahat padamu. Itu demi istirahat, makanya menjelmakan kota besar. Ini merupakan naskah sutra. Menjelmakan kota besar ini demi para makhluk maju selangkah demi selangkah supaya mereka memiliki sebuah tujuan. Membuat mereka ada sebuah tujuan. Ini merupakan kebijaksanaan Buddha. Sehingga semua Buddha adalah guru pembimbing bagi dunia. Demi memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, makanya membabarkan dua jenis nirwana, sehingga Buddha merupakan guru pembimbing bagi dunia, guru pembimbing tiga alam, sehingga dia menggunakan metode supaya semua orang memiliki tempat istirahat, bisa maju selangkah menuju tempat itu. Sehingga demikian membabarkan dua jenis nirwana. Ada Sravaka, Paceka Buddha yang bisa membimbing. Sebenarnya masih belum sampai. Sehingga karena tahu engkau telah cukup beristirahat, lalu menuntunmu masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Artinya tempat mestika sudah dekat. Karena tahu mereka telah merealisasikan ajaran kecil dan beristirahat dengan tenang, kemudian membabarkan kendaraan besar dan menuntun maju ke dalam kebijaksanaan Buddha. Telah mengetahui kalau semua orang seharusnya sudah cukup tenaga, saatnya bisa melangkah maju, bisa langsung menuju tempat mestika. Artinya tempat mestika sudah dekat. Semua orang cukup tenaga, mulai melangkah maju. Tempat mestika sudah dekat. Karena tahu mereka telah merealisasikan ajaran kecil dan beristirahat dengan tenang. Semua orang telah membuktikan ajaran kendaraan kecil, membuktikan telah menyerap ke dalam batin. Tidak bisa mundur lagi. Telah mengetahui Sravaka Paceka Buddha. Mereka tidak lagi mundur. Telah sepenuhnya memahami sehingga bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang mulai membabarkan kendaraan besar menuntut menuju kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah kebijaksanaan menyeluruh, pencerahan benar yang tiada tara. Dalam bab metode terampil dari Sutra Teratai disebutkan, alasan kenapa Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha, sehingga kebijaksanaan Buddha tiada terbatas, tiada berbatas, sehingga kita harus menuju kebijaksanaan Buddha, benar-benar sangat lapang. Tadi telah kita bahas, yaitu kebijaksanaan Buddha adalah tiada berbatas.
hendaknya memasuki pintu batin dari pencerahan murni. Ini merupakan tujuan kita sehingga mengarah ke arah kebijaksanaan Buddha. Tempat mestika sudah dekat. Kebijaksanaan Buddha adalah tiada berbatas. Mengarah ke arah kebijaksanaan Buddha adalah tempat mestika sudah dekat. Bab ini secara tepat menyebutkan kalau jalinan jodoh untuk pengajaran benar-benar sudah terakhir. Karena waktu telah matang, Buddha membabarkan sutra teratai. Sutra teratai dari sebait demi sebait sampai bab perumpamaan kota gaib. Buddha membuka 3 ajaran menuju 1, supaya kita mengetahui yang dilatih sebelumnya, yaitu merupakan metode terampil yang Buddha buat. Yang paling penting adalah demi menuntun kita bisa mencapai tempat mestika sejati, yaitu tempat mestika berhubungan sudah merealisasikan buah kendaraan kecil dan kendaraan besar dan kendaraan sedang. Tidak mundur lagi. Seharusnya tenaga sudah cukup, seharusnya bisa menerima, sehingga ini merupakan bab perumpamaan kota gaib. Beliau secara tepat menyebutkan kalau jalinan jodoh untuk pengajaran benar-benar telah matang. Secara tepat menyebutkan kalau jalinan jodoh untuk pengajaran benar. Menyebutkan sebelum kalpa seperti butiran debu, jalinan jodoh demikian Buddha Sakyamuni. Jalinan jodoh sekarang datang membimbing kita. Suara hati Buddha, niat Buddha. Apakah kita bisa memahami suara hati Buddha? Supaya kita, para makhluk, murid Buddha dapat memahami suara hati Buddha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.